kerusuhan kemarin. Padahal pihak platformnya yang memang mematikan, akhirnya disangkanya pemerintah membungkam. Nah itu gimana tuh? Juga. Dalam kasus yang kemarin itu memang TikTok yang membuat evaluasinya. Fitur yang mereka miliki itu yang live stream itu ternyata berkontribusi terhadap eskalasi kerusuhan. Dan dalam community guidelines mereka memang ada itu gitu. Jadi mereka langsung hentikan. Sering kan kita temukan kalau konten-konten yang viral, nanti ada komen yang disisipin judi online itu. Nah, semua. Dan itu kemarin yang paling seru ketika live TikTok, dan di situ di gift sama bandar-bandar judi online. Yang paling penting bukan satu akun satu medsos ya. Satu akun oke, gitu ya. Akun dalam artian itu adalah identitas yang kita sebut sebagai single ID itu, yang merujuk kepada data induk kependudukan. Halo netizen, bukan kaleng-kaleng namanya kalau tamunya nggak istimewa. Cie. Ini dari seorang aktivis sampai sekarang penguasa digital. Jadi ini pola pikirnya pengen kita bongkar total. Dari macam-macam, dari soal satu orang katanya cuma boleh punya satu akun. Terus lagi juga kita bicara soal AI nantinya. Dan macam-macam lainnya, ada Bang Nezar Patria. Hai Bang. Halo Anggi. Bang gimana Bang, lebih enak jadi pejabat atau jadi jurnalis? Waduh, sulit ini. Lebih enak jadi rakyat. Wih, kayak kita dong. Yang bisa bebas bongkar-bongkaran korek-korek abang. Tapi dulu Bang Nezar ini loh. Apa itu? Sempat di Tempo, jadi alumni Tempo ada di sini sekarang. Kayaknya kalau Bang Nezar bukan, itu kayak semua media digital deh. Ternyata yang create Aji dulu Bang Nezar. Iya. Jadi kita udah ngegosip Bang. Oh gitu. Bertiga itu yang bikin Aji gitu. Jadi apa kabar Bang Nezar? Baik. Sehat Bang? Alhamdulillah. Bagaimana kalian? Sehat semuanya? Kalau aku sih seneng Bang, karena kita dari seminggu yang lalu ya, Bang Nezar mau dateng gitu. Aduh. Ya paling exciting dia. Paling excited gue. Excited ya? Paling excited gue. Cuma kalau mau nanya-nanya yang tertentu takutnya ntar jangan dulu Gi, nanti aja itu di luar bongkar total. Ini banyak informasi yang diperlukan oleh rakyat khususnya dengan informasi-informasi terkini yang jadi pertanyaan. Satu orang cuma boleh satu akun. Sementara kan sekarang-sekarang ini justru orang bisa punya akun pribadi, bisa punya akun buat jualan. Itu akun buat stalking. Buat stalking mantan pacar. Akun buat komen-komen sembarangan juga ada. Iya, akun untuk komen-komen sembarangan biar gak ketahuan, oh gila ini hatersnya namanya siapa gitu. Gimana tuh Bang? Iya, memang lagi rame ya didiskusikan soal satu akun, satu medsos gitu kan. Saya kira ini bukan ide baru juga. Sebetulnya gagasan untuk mengatur ruang digital kita itu supaya lebih sehat, lebih aman gitu ya. Dan juga bertanggung jawab lah gitu ya. Itu sudah mungkin hampir 5-6 tahun yang lalu lah itu sudah muncul. Nah, apa yang mendasari munculnya gagasan untuk mengatur gitu ya? Untuk mengatur atau mengelola lah tepatnya, mengelola. Karena platform media sosial ini kan betul-betul ruang bebas. Iya. Ruang bebas dan orang siapa aja boleh bikin akun dan lalu kemudian posting di situ. Nah, jadi masalahnya adalah ada banyak akun-akun yang ya katakanlah di-create untuk tujuan-tujuan yang menyebarkan disinformasi gitu ya, hoax dan lain macam-macam, dan bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum gitu ya. Ya untuk scamming, untuk segala macam itu sering terjadi, dan ini lalu bagaimana mengelolanya nih gitu loh. Nah, jadi satu akun, satu medsos itu mungkin satu lontaran supaya kita semua berpikir kita ini punya ruang digital yang bebas gitu ya, tapi kita juga punya tanggung jawab nih. Ini terus gimana ngaturnya? Nah, satu akun, satu medsos mungkin itu merujuk gitu ya, karena ini kan diskusinya lagi jalan ya, diskusinya lagi jalan dan kita memang belum bikin keputusan apapun soal ini. Tapi saya kira semua kita perlu berpikir bagaimana membuat ruang digital yang aman dan bertanggung jawab itu sehat. Conversation-nya, percakapannya gitu ya. Suara-suara kritis boleh gitu. Nah, tapi jelas bertanggung jawabannya gitu. Nah, satu akun ini sebetulnya merujuk kepada
kebutuhan untuk autentikasi dan verifikasi dari user pengguna sosial media. Nah, isu ini memang jadi perdebatan ya. Perdebatan pertama, apakah kalau kita bermain di media sosial itu harus selalu terregister gitu. Nah, ada yang menolak, ada yang mengatakan, oh ini kan ruang bebas. Ini kan kita bebas berekspresi di sini. Saya mau pakai akun apa aja kan bebas ya. Tapi jangan lupa juga ruang-ruang kebebasan itu kadang-kadang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif itu. Nah, kalau terjadi penipuan, bahkan sampai kepada kejahatan-kejahatan yang luar biasa gitu, siapa yang bertanggung jawab? Nah, disitulah kemudian ide untuk satu akun, satu medsos itu kemudian muncul. Nah, sekarang kita lihat, menurut saya sih, yang paling penting bukan satu akun, satu medsosnya. Satu akun oke, gitu ya. Akun dalam artian itu adalah identitas yang kita sebut sebagai single ID itu, yang merujuk kepada data induk kependudukan, gitu, ya. Dan ini pengaturan ini kan berada di hulu. Di hulu itu di wilayah di mana kita menggunakan jaringan telekomunikasi sebagai basis, gitu kan. Dan di atasnya yang sering disebut sebagai over the top itu kan platform-platform. Nah, jadi ada kaitan yang register di sini dengan pemakaian yang di atas ini gitu loh. Ya, platform ini kalau kita bermedsos misalnya mau pakai Facebook, pakai TikTok, main di X gitu ya. Nah, ini kan kita harus register, ya kan. Nah, waktu register itu autentikasinya gimana, verifikasinya gimana, gitu. Nah, ini yang dimaksud mungkin satu akun ke arah single ID ini. Nah, jadi walaupun kita punya satu akun, kita sebenarnya bisa punya banyak akun media sosial kalau menurut saya gitu ya. Karena ya untuk kebutuhan UMKM misalnya. Saya jualannya selain jual kopi, saya juga jual misalnya kaos gitu. Nah, saya punya akun khusus untuk kopi, saya punya akun khusus untuk kaos gitu. Kan berarti saya harus punya lebih dari satu. IP gitu ya Bang? Iya. IP. Dalam artian begini, kalau misalnya tadi dibilang satu akun boleh punya banyak medsos gitu. Artinya di sini cara verifikasinya lewat kartu telepon atau bagaimana? Nah, jadi inilah dia. Karena dia ini kan satu ekosistem ya. Satu ekosistem. Nah, kita tertibkan dulu atau katakanlah kita tata dulu gitu ya yang ada di hulu tadi ini. Ini kan kalau orang register untuk SIM card segala macam sekarang Kominfo dulu ya itu memutuskan satu ID itu orang bisa register untuk tiga nomor SIM card gitu. Nah, kalau di hilir di platform media sosial ini kan pengaturannya beda-beda ya. Iya, benar. Ya, pengaturannya beda-beda. Kalau misalnya platform yang berkaitan dengan financial services, mungkin dia karena untuk akuntabilitas segala macam dia nggak keberatan langsung untuk berhubungan dengan single ID dan lain sebagainya. Tapi kalau ini akun yang sifatnya media sosial di mana orang bisa untuk interaksi sesama komunitas dan lain-lain, biasanya ada agak reluctant gitu untuk diatur sampai ke single ID. Nah, dan memang ada beberapa persoalan di situ. Jadi ini memang sangat kompleks. Persoalannya apa? Pertama, kalau misalnya semua akun-akun itu harus bisa di-trace dia punya ID segala macam, orang akan bilang, loh ini kan saya nggak bebas berekspresi dong, kalau semuanya bisa dimonitor, semua bisa segala macam gitu ya. Nah jadi untuk wilayah yang di hilir ini pengaturannya memang berada di platform, gitu, berada di platform. Nah platform ini kan punya community guidelines, ya. Punya yang namanya aturan-aturan yang dibuat oleh masing-masing platform, berbeda-beda gitu. Nah, tapi kita ingin platform ini juga membuat aturan-aturan untuk fitur-fitur tertentu yang kira-kira berpotensi gitu ya, berpotensi berbahaya dan lain semacam, atau bisa dipakai untuk satu aktivitas yang negatif gitu. Nah ini kan harus ada pengaturan sendiri
Misalnya harus ada traceability-nya lah gitu ke siapa yang bertanggung jawab terhadap akun ini gitu. Nah, itu yang menjadi diskusi yang bukan cuma di Indonesia saya kira, di dunia juga. Jadi upaya pengaturan ini, pengaturan medsos ya, platform medsos ini misalnya di Eropa. Itu sekarang ada yang namanya Digital Service Act, ada juga Digital Market Act, itu yang di Uni Eropa punya aturan. Nah, Digital Service Act ini mengatur bagaimana platform-platform ini memberikan layanan kepada publik gitu loh. Dan di situ ada misalnya pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya itu tergantung level platformnya. Jadi ada yang dibilang very large online platform gitu, yang usernya bisa besar, mungkin 1 sampai 10 juta atau berapa gitu. Nah, itu tanggung jawabnya juga lebih besar. Jadi poin-poin yang diregulasi itu juga lebih banyak gitu loh. Karena apa? Karena dia ada impact kepada masyarakat ketika dipakai. Nah, jadi saya kira pemahaman ini juga harus dimiliki oleh teman-teman kita ya yang bermain di medsos, bahwa ada community guidelines yang harus dipatuhi gitu loh. Kemudian tapi kan begini, Bang Nezar, bahwa literasi digital teman-teman di negara kita kan nggak semuanya nih paham. Ada juga dari mereka yang beranggapan kalau misalnya gue memberikan komentar untuk mengkritik, seberapa bisa pemerintah menjamin keamanan kami berbicara gitu. Seberapa besar pemerintah bisa menjamin ketika kami ditipu nanti, misalnya gitu ya, keamanan itu, kan keamanan data kami itu bisa nggak tersebar. Kalau mereka yang mendapatkan kerugian karena ditipu oleh cyber misalnya kayak gitu. Karena kan jujur aja risiko kita bermedia sosial tuh tinggi banget kalau misalnya kita, apalagi kita vokal. Iya, seberapa besar nih kita bisa dijamin? Karena kami juga sempat membahas gitu bahwa peranan Komdigi ini juga sangat besar khususnya untuk menjaga citra presiden gitu kan. Jadi ini jadi kayak apa ya? Bukan bola salju sih, ini kayak permasalahan yang cukup alot. Ini bagaimana untuk bisa diselesaikan? Karena sekarang ini kan masyarakat juga trust issue gitu kan. Apalagi apapun yang dilakukan pemerintah sekarang jadi pertanyaan. Kok kita diatur-atur sih? Ya contoh kemarin itu yang masalah waktu kerusuhan kemarin. Padahal pihak platformnya yang memang mematikan, akhirnya disangkanya pemerintah membungkam. Nah itu gimana tuh teman-teman di Komdigi sendiri, Bang? Ya itu, ya ini memang problemnya kan begini ya. Saya kira di dunia online ya, kita semua tahu yang bermain di situ kan sebenarnya sentimen ya, daripada fakta lah gitu. Jadi kalau udah ada framing yang muncul, lalu sudah ada sentimen yang coba diolah gitu ya. Nah, kadang-kadang orang nggak peduli dengan faktanya. Kita misal menjelaskan bahwa kita tidak menutup TikTok itu ya, fitur itu. Tapi sebelumnya kita memang membangun satu komunikasi dengan TikTok untuk bukan cuma TikTok sebetulnya, untuk semua online platform yang ada. Ya ada Meta di situ, gitu. Ada ada X, TikTok, ya, ada X, gitu. Kita coba berdiskusi dengan mereka untuk mengelola konten-konten yang kira-kira harmful gitu, yang berbahaya buat masyarakat, yang provokatif, disinformasi, fitnah gitu ya, ujaran kebencian dan lain semacamnya. Nah, itu sebetulnya ada jalur komunikasi antara pemerintah dengan platform ini, dan itu terjadi di semua negara. Dalam kasus yang kemarin itu memang TikTok yang membuat evaluasinya. Jadi ketika mereka melihat fitur yang mereka miliki itu yang live stream itu ternyata berkontribusi terhadap eskalasi kerusuhan, dan dalam community guidelines mereka memang ada itu gitu. Jadi mereka langsung hentikan. Community guidelines TikTok lebih ketat sih daripada yang lain. Iya, jadi mereka langsung hentikan. Nah, hal-hal yang kayak gini kan sebenarnya penting, bahwa nggak semuanya itu campur tangan pemerintah yang suruh stop, berarti ini kita kehilangan kebebasan berpendapat kayak gitu. Tapi justru di sini kita pengen tahu nih, Bang, sebenarnya bagaimana sih peran pemerintah di dalam mengatasi, karena kan kalau kita kan tahu platform-platform itu miliknya luar ya, kayak US atau by China gitu. Nah, bagaimana pemerintah itu berkomunikasi dengan platform-platform tersebut, lantas balik lagi ke masalah yang nomor telepon tadi itu kan sebagai patokan untuk tracing ID-nya itu. Itu gimana
sampai saat ini komunikasinya tuh sudah sampai mana dengan platform-platform media sosial? Ya, komunikasi kita cukup intens sebetulnya. Setiap kali ada mereka punya fitur baru misalnya gitu ya. Mereka datang ke Komdigi atau dulu Kominfo gitu ya. Mereka memperkenalkan bahwa kami akan membuka satu fitur baru di platform kami gitu loh. Dia mengenalkan. Lalu biasanya itu masih trial gitu ya. Dan lalu kita coba berdiskusi kira-kira ini impact-nya apa aja kalau ini dibuka segala macam. Karena begini, misalnya fitur untuk live stream, ya kan? Fitur untuk live stream. Kita kan juga menimbang bahwa kalau misalnya semua gini, jadi ada yang positifnya fitur itu bisa dipakai oleh rekan-rekan kita di UMKM ya untuk mempromosikan barang-barangnya. Dan waktu COVID kemarin itu jualan di TikTok itu kan luar biasa, sangat membantu gitu. Jadi kita harus memberikan apresiasi gitu ya, karena dia ikut membantu tumbuhnya ekonomi digital gitu. Nah, tapi di sisi lain dia juga punya efek disruptif terhadap ekosistem yang sudah ada gitu. Misalnya industri pers kita gitu, ya kan, industri media kita itu kan sangat terdisrupsi oleh kehadiran media sosial dan juga fitur live stream itu. Banyak televisi yang kemudian kehilangan audiensnya pindah ke digital. Kalau kontennya itu konten-konten yang mencerahkan atau konten yang informatif ya, bukan yang disinformasi, misinformasi, saya kira ya it's okay gitu. Tapi bagaimana kalau konten-konten itu isinya ya yang itu tadi, misalnya ada orang yang mau bunuh diri di iya kan, di live kan, gitu. Orang yang mau loncat, orang yang mau apa, atau ada tindakan pemerkosaan di live kan, iya kan. Nah itu gimana pengaturannya, tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Kalau di industri media mereka kan cukup ketat, ya, apalagi ya kita tahu pernah di jurnalisme ya. Jadi itu kan ada kode etik, itu ada gatekeepingnya dan segala macam. Jadi nggak sembarangan. Informasi seperti itu bisa langsung di real time disampaikan ke publik gitu loh. Bahkan disiaran langsung di televisi sendiri, kalau ada yang ke arah yang agak katakanlah melanggar etik, mereka langsung stop gitu loh, ya kan? Atau dialihkan dulu kameranya gitu loh. Nah jadi tapi siapa yang bertanggung jawab kalau untuk live stream dari satu akun di mana ada 10 juta orang yang bisa melihat di situ untuk konten-konten yang seperti itu? Bagaimana cara mengaturnya? Gitu loh. Sehingga disinilah diskusi untuk membangun satu regulasi agar konten ini bisa konten-konten di platform media sosial ini menjadi konten-konten yang positif. Gitu. Positif dalam artian dia nggak harmful gitu ya. Bukan harus selalu yang mendukung pemerintah atau sama macam itu kan, bukan itu juga gitu maksudnya gitu ya. Tapi setidaknya bijak lah. Iya, dan konten yang ada manfaatnya lah gitu kan. Bahkan juga saya kira yang pemerintah kan nggak alergi terhadap kritik ya. Jadi loh, kritik ini kan juga penting gitu loh untuk sebagai katakanlah itu barometer lah buat pemerintah atau buat siapapun gitu ya. Kritik kan bukan cuma buat pemerintah, kritik sosial juga ada. Kritik kebudayaan juga ada, gitu ya kan? Ya kritik bisa kemana aja. Jadi itu saya kira nggak alergi dengan kritik lah. Dan kemudian bagaimana nantinya menurunkan aturan itu Bang sampai ke akar rumput Ya masalah kartu satu tadi kan akun, disinggung masalah registrasi, verifikasi lewat nomor telepon kalau nggak salah. Sebagai patokan dari operator seluler kan, misalnya kita punya akun, kita daftar. Jadi balik lagi ke gimana tentang masalah satu akun, satu medsos. Kalau mungkin untuk orang-orang di perkotaan masih nyampe nih Bang, tapi kalau misalnya mereka yang di daerah katakan dan memang ingin membangkitkan ekonomi digitalnya mereka, nah ini dari Komdigi nanti menurunkannya sampai ke akar rumput itu gimana Bang? Ya, yang pertama kita akan kolaborasi dulu nih ya antara operator seluler. Ini samakan dulu persepsinya dan ini sudah jalan sebetulnya. Dan di operator seluler ini mereka komit dengan standar yang sudah dibuat, dan perlu kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negeri prabayar. Karena harganya lebih murah, Bang. Iya, harganya lebih murah, dan kalau kita bicara dengan opsel atau operator seluler, mereka bilang ya 92 sampai 94% pelanggan kami itu adalah prabayar.
gitu loh. Jadi yang pasca bayar mungkin cuma 5-7% aja, gitu. Nah sehingga ya ini ada ekosistemnya juga nih, ada yang produksi SIM card, ada yang macam-macam gitu ya. Nah tapi kita itu termasuk yang paling sedikit yang pasca bayarnya. Padahal pasca bayar ini akan membangun satu ekosistem yang jauh lebih terregulasi, kemudian lebih sustain, gitu. Sustain juga buat apa? Buat upsell kan, gitu. Karena mereka ada yang captive yang udah jelas, gitu ya. Sehingga membangun industrinya pun akan lebih baik. Kalau sekarang kan yang terjadi apa? Perang harga antar upsell kan luar biasa tuh. Dan itu ternyata juga menurut teman-teman yang bermain di upsell itu impact-nya kepada industri mereka juga serius gitu. Sehingga margin mereka makin lama makin tipis, sehingga pertumbuhannya itu ya tidak begitu agresif gitu ya. Ini dampaknya macam-macam. Dampaknya adalah misalnya kalau margin mereka tipis, mereka nggak bisa investasi ke inovasi-inovasi baru. Misalnya kita sekarang butuh jaringan 5G, ya kan? Supaya apa? Supaya dia bisa mendukung emerging technologies yang sedang muncul sekarang, kayak artificial intelligence, segala macam itu kan pengumpulan data yang terjadi, kemudian data flows yang terjadi, itu kan membutuhkan satu jaringan telekomunikasi yang lebih tangguh, yang lebih mantap, yang latensinya kecil, gitu kan, dan itu 5G mendukung betul itu. Jadi AI misalnya gitu ya, dengan 5G itu ya begini gitu loh ya. Jadi memang pasangannya memang itu. Kalau masih 4G bisa, tetapi ya dia sedikit lambat gitu loh. Belum lagi misalnya dengan teknologi yang ada sekarang untuk kesehatan ya, dengan jaringan 5G orang bisa melakukan robotic surgery. Dokternya ada di, misalnya katakanlah dokternya di Amerika, pasiennya ada di mana gitu, di Bantul gitu ya kan, itu bisa dilakukan gitu, dan real time karena latensinya kecil. Jadi si dokter yang ada di luar negeri itu bisa menggerakkan. Nggak nge-lag gitu ya? Nggak nge-lag. Kalau nge-lag kan bahaya, tekan begini. Wah belum dijahit di setengah nih. Memang sudah waktunya kita hidup berdampingan sih dengan AI. Selama ini kan selalu dikomplain, gila nih AI bisa ngilangin lapangan kerja gitu ya. Tapi memang benar sih, udah waktunya kita hidup berdampingan dan berdamai dengan AI. Tapi kan sulit juga tuh kalau misalnya kita bilang bagaimana caranya ngerubah dari kebiasaan masyarakat yang menggunakan prabayar ini. Kan karena kan kayak ini contoh nih, gampang banget kalau orang beli prabayar 10.000, besok lagi seminggu buang. Kadang-kadang udah terregulasi udah terdaftar kadang-kadang. Nah itu kan banyak tuh di kios-kios jual nomor. Nah, itu bagaimana langkah pemerintah untuk istilahnya berusaha menggeserkan kebiasaan masyarakat tuh menggunakan pasca bayar tadi? Ya, ini memang tantangannya bukan cuma di pemerintah, tapi ini bagaimana upsell meyakinkan para pelanggan gitu ya untuk pakai yang pasca bayar. Ya kalau di luar negeri kan kita sering lihat tuh, bahkan handset itu kan dibundling dengan layanan konektivitasnya gitu ya. Di kita ya beberapa upsell saya lihat coba pakai itu, tapi mungkin nggak tahu juga ya gimana daya serap pasar untuk strategi marketing yang kayak gitu. Tapi ya faktanya seperti kita lihat kalau untuk mobile broadband yang kita punya itu ya lebih banyak yang prabayar gitu loh. Nah ini sekarang kita lagi berbicara bagaimana memperkuat juga jaringan internet melalui fixed broadband yang pakai kabel gitu. Kita ini penetrasi fixed broadband ke total ini kita itu masih kecil, total jaringan konektivitas kita itu masih kecil, masih di bawah 20% gitu loh. Sisanya itu semuanya masih pakai mobile. Dan sehingga internet kita ini memang satu quality of service-nya enggak meningkat, rendah, kecepatannya juga cuma rata-rata 36 Mbps gitu. Padahal negara-negara tetangga ya, itu mereka udah 100. Udah menuju 100 Mbps. Nah, kita mau menuju ke sana nih, menuju 100 Mbps. Nah, kemarin kan Komdigi juga melelang spektrum gitu ya, yang 1,4 GHz ini untuk kebutuhan fixed broadband ini gitu. Supaya supaya jangkauannya akan makin luas. Lalu dia bisa menyediakan 100 Mbps dengan murah
gitu loh. Jadi 100.000 sekarang mungkin bisa dapat nantinya kalau dengan fixed broadband, karena ongkosnya jauh lebih bisa di manage gitu loh. Yaitu jadi mungkin kalau sudah konektivitasnya juga sudah terbangun demikian, fixed mobile broadband-nya udah lebih seimbang gitu ya. Mungkin lanskapnya juga berubah tuh. Kamu bayangkan kalau 100 Mbps masuk ke perkampungan dengan ongkos cuman 100.000 ya, harga 100.000. Kan begitu banyak tuh keluarga-keluarga yang kemudian bisa menggunakan internet lebih intensif. Anak-anaknya di satu rumah gitu ya, bisa sekolah, pulang sekolah bisa belajar online gitu ya, streaming dengan lancar, bisa masuk ke situs-situs pendidikan segala macam. Jadi akan banyak gunanya. Tapi juga kan harus ada literasinya, jangan sampai kemudian disalahgunakan untuk yang lain. Masuk ke situs-situs yang judi online ya, karena negatif gitu kan. Karena ini kayak masih jadi PR pemerintah juga sih Bang. Judi online, scammer. Sekarang ada lagi ini kalau ini dunianya Bang Jo, aku sering banyak belajar dari dia. Itu loh Bang, akun-akun buzzer yang robot gitu, itu kan mengganggu demokrasi gitu kan. Sebenarnya gue tuh nyimak Bang Nezar ini 2022 kalau nggak salah ya. Abang pernah menggagas demokratisasi di ruang digital. Dan di situ ini kita cerita aja, misalnya kita di Cina nih. Cina itu udah sangat, tadi di awal disebutin ya bahwa ini sebenarnya kita bisa mulai dari Dukcapil nih. Kalau di sini namanya Dukcapil ya. Satu NIK itu nanti akan terverifikasi dengan satu nomor. Kalau jumlah akunnya tergantung dari platform kan gitu. Nah, di gagasan yang disampaikan Bang Nezar dulu itu bahwa akan menjamin masyarakat untuk menerima hak yang sama kayak tadi udah disampaikan juga 100 Mbps di daerah 3T gitu ya, mungkin ya 3T. Kemudian juga ketakutan yang tadi disampaikan Anggi, gimana kita terlindungi nggak nih? Sebenarnya ada satu lagi yang digagas sama Bang Nezar waktu itu tentang keamanan data pribadi. Betul. Karena ini juga ngeri banget kan. Sekarang nih banyak banget phishing gue tuh mau nanya sederhana banget sebenarnya. Waktu itu Bang Nezar menggagas hal tersebut dan tentunya juga banyak banget yang dikerjakan sama Bang Nezar. Kemudian setelah itu Bang Nezar masuk ke pemerintah, kemudian melihat, wah tantangannya ternyata serumit ini ya. Nah, kira-kira nih Bang, dari yang Abang gagas menjadi sebuah hal yang ideal dengan kondisi saat ini butuh berapa lama sih Bang? Nah, ini memang PR kita bersama nih ya. Masalahnya kan ternyata kompleks ya gitu ya. Iya kan, pusing ya Bang? Ternyata kompleks. Kalau kita berada di luar, mungkin kita melihatnya kan secara parsial ya. Tapi begitu masuk ke dalam, mungkin horizonnya jauh lebih luas, dan ternyata ada persoalan-persoalan yang tadinya kita nggak tahu tiba-tiba muncul ke permukaan, dan ini menjadi PR yang harus diselesaikan dulu sebelum program ini bisa jalan, gitu-gitu. Misalnya soal gap aja, gap soal akses telekomunikasi, gitu. Itu nggak merata sekarang ini ya. Artinya begini, untuk jaringan memang udah tembus semua. Bisa kita katakan 97% dari wilayah yang didiami di Nusantara ini sudah terhubung dengan jaring telekomunikasi. Tapi kan kita belum bicara soal quality of service. Iya kan? Nah, di daerah tertentu bahkan ada masih blank spot segala macam. Ini kan kita harus mencatat itu gitu. Kita harus mencatat itu. Nah, makanya ada program yang kemarin itu dengan Satria 1 gitu ya, kita coba tembus daerah 3T, lalu pembangunan BTS juga yang sudah dimulai sejak 5 tahun yang lalu itu ya. Itu ada sekitar lebih dari 7.000 BTS baru. Sorry, ini BTS di 3T maksudnya? Iya, di daerah 3T. Kalau yang di daerah bukan 3T itu Upsell yang bangun. Tapi yang 3T itu wilayahnya pemerintah yang bangun. Untuk menjamin inklusivitas. Itu berapa banyak ini, Bang, yang 3T yang di cover sejak 5 tahun itu? Sekitar 7.600-an kalau nggak salah. Ya. 7.000 iya, yang dibangun. Unit ya? Iya. Yang dibangun pas 2019 ke atas gitu. Sebelumnya kan juga sudah ada pembangunan BTS itu di daerah 3T. Tapi waktu COVID itu kan dipercepat. Dipercepat pembangunannya, terutama untuk daerah 3T, karena kita waktu itu kan ada pembatasan gerak
masyarakat. PSBB. Nah, PSBB. PSBB. Gitu ya. Nah, karena itu ada work from home, segala macam gitu, membutuhkan. Gue dulu work from Bali. Enak banget. Ada kan work from Bali. Terutama kebutuhan anak-anak sekolah nih. Nah, ya, anak-anak sekolah kan waktu itu kan sekolah online segala macam. Jadi pemerintah melakukan intervensi itulah, menggelontorkan uang cukup besar juga ya untuk membangun infrastruktur itu. Nah, sekarang kita maintain infrastruktur itu, tapi itu juga masih belum bisa meningkatkan secara merata gitu. Jadi yang kita inginkan kan gap antara kota sama desa ini makin kecil gitu ya kan. Jadi nah, ini nomor satu pemerataan dulu. Pemerataan dulu. Nah ini sudah jalan. Dalam artian jangkauan itu sudah 97% tadi itu. Penetrasi internet juga kita lihat terus meningkat. Kalau data ABGI per tahun ini sudah 80% lebih sedikit. Gitu ya. Itu penetrasi internet ke total populasi. Total populasi. Gitu. Jadi ya tinggal 12% yang belum itu ya. Iya, tinggal hampir 20% lah yang belum. Itu kan macam-macam kenapa mereka masih ada gitu ya. Ada karena usia gitu, mereka mungkin sudah lanjut usia jadi mereka enggak ini, atau juga anak-anak segala macam gitu. Itu tapi 80% udah angka yang menurut saya oke ya, dan kita menuju nanti mungkin di atas 90% penduduk itu sudah bisa. Tinggi loh itu. Tinggi. Optimis tuh gitu. Iya. Apalagi kalau udah 100 Mbps itu saya kira dengan dibangun fixed broadband itu bisa masuk ke daerah yang yang tadinya agak susah tertinggal. Dan kampung-kampung yang mengandalkan rumah tangganya mengandalkan mobile broadband itu pakai smartphone. Jadi kita bisa bayangkan ya, misalnya saya pernah ngobrol-ngobrol dengan tetangga saya itu, dia bilang dia menghabiskan kira-kira 150.000 setiap bulan untuk top up paket datanya itu. Nah, yang kemudian dia share untuk satu keluarga. Jadi, kalau kalian yang juga masih mahal sih. Jadi hotspot gitu ya dia? Iya, jadi hotspot. Untuk apa? Untuk anak-anaknya. Kalau pulang sekolah segala macam dia tuh hidupkan itu. Terus anak-anaknya bisa connect itu masih terbatas banget ya, karena kan kalau misalnya kita bicara tentang 150.000 saat ini, kuotanya juga nggak gitu-gitu gede. Karena memang segitu masih mahalnya, masih kayak barang luxury. Makanya gue pengen tanya ke Bang Nezer nih, kira-kira berapa tahun lagi nih ideal? Yang ideal tuh maksudnya perlunya kita kejar benchmarknya di 100 Mbps nih misal. Apakah 5 tahun lagi? Kita kejar, iya betul. Kurang lebih di 2029, 2030 kita udah merata ya itu ya. Berarti udah pemilu lagi Bang. Nggak bisa dipercepat tuh Bang. Iya, mudah-mudahan bisa lebih cepat ya. 2028 gitu, 2029 kita udah. Udah. Sekarang lu bayar ya, mau bayar pakai kris gitu kan? Iya. Kalau di Cina kelihatan tampaknya doang udah kelihatan dompetnya. Iya kan di sana. Jadi kalau lo datang ke Cina, udah deh Bang gitu. Jadi saking canggihnya itu sampai dia mendeteksi muka orang, dan muka orang ini mengandung duit yang sekian itu. Iya beneran. Jadi udah main kartu apa itu nggak ada. Karena memang sebetulnya kalau gue sendiri ya Bang sama Silvi dan juga Bang Nezar, harapannya sih sebenarnya lebih cepat lebih bagus. Karena nanti kalau udah pemilu lagi, syukur-syukur kalau misalnya masih sama. Kalau misalnya ternyata udah ganti rezim, ulang lagi birokrasinya. Ya kita usahakan Bang Nezar 2 periode gitu. Itu jadi kampanye lebih cepat. Kalau gue sih berharapnya lebih cepat. Karena ini zaman sekarang itu kebutuhan akan internet itu udah tinggi banget, udah kayak kebutuhan primer. Jadi kayak kebutuhan primer. Dulu zaman kita tersier lah. Iya, apa-apa sekarang semua udah berhubungan dengan smartphone banget. Iya, betul. Dulu ingat nggak siapa tuh salah satu CEO Google kok nggak salah. Udah pensiun dia, Eric Schmidt. Nah, dia kan pernah bilang pada suatu saat internet itu ya kayak udara gitu loh, kayak oksigen aja. Jadi kebutuhannya nyata, tapi kita nggak sadar kalau dia ada gitu loh. Kita sedang bernafas sekarang gitu loh. Begitu itu stop, wah semuanya juga kacau gitu kan. Tapi 5 tahun ini optimis ya Bang? Dengan progres yang sekarang nih. Kurang 5 tahun lah. Bukan maksudnya
kita kan berkejaran nih sebenarnya. Gue kayak CEO perusahaan harus lebih cepat ya. Gitu. Bukan. Karena gini, ketika itu kalau gue sih punya pandangan begini loh. Kalau itu sudah tercapai pemerataan itu, maka semua program-program prioritas dari pemerintah itu akan lebih mudah gitu loh. Betul. Tapi sekalipun kalau misalnya lebih cepat, Bang, dalam artian tadi regulasi yang mengatur tentang internet itu kan penting. Makanya seperti tadi sebenarnya belum terjawab, Bang, masalah tentang satu akun ya. Satu medsos itu. Itu bagaimana mungkin, kan tadi saya sempat tanya masalah komunikasi dengan platform media sosial itu. Bagaimana mereka menyikapi itu, karena jujur kayak contoh nih, kayak TikTok nih, banyak banget akun anonim yang sering ya sebagai provokator dan juga segala macam, bahkan sebagai korban dia saya korban akun anonim saya ini. Dia tiap hari kan dibully. Pas dilihat sama dia, ini akun nggak jelas gitu loh. Terus dia nanya, ini pemerintah gimana caranya nih? Akun-akun nggak jelas nih. Karena kan bukan hanya berdampak ke saya nih kayak pemakai. Tapi kan ada orang-orang yang sebenarnya kalau kita bilang kurang literasi digital tadi itu, yang percaya dengan apapun narasi yang disampaikan itu. Nah, itu bagaimana? Iya, betul. Jadi sebenarnya kayak akun anonim, akun bot, segala macam. Platform pun itu punya kepentingan di situ. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah meningkatkan kualitas keterpercayaan platform dia buat user yang ada. Karena itu kalau kita lihat, ada pembersihan yang dilakukan oleh platform untuk akun-akun bot. Kan itu sering ada followers kadang-kadang yang tiba-tiba menyusut gitu kan. Itu karena platform itu juga sedang membersihkan mana yang bot, mana yang segala macam. Karena buat mereka itu merugikan gitu loh. Portfolio itu ya. Iya, itu merugikan karena ya percuma, bots ini kan nggak bisa jadi micro targeting buat mereka. Gitu. Padahal bisnis mereka ada di situ kan. Kita mulai dengan karakter bisnis platform media sosial ini ya. Awalnya kan untuk kepentingan bisnis. Gitu, sebelum kemudian algoritmanya itu diboncengi dengan politik gitu ya. Tapi kepentingan pertama adalah marketing. Bagaimana membuat micro targeting untuk setiap user. Gunanya untuk apa? Untuk advertising, ya kan? Dan inilah sumber segala kepentingan yang ada di belakang platform sebetulnya. Jadi mereka selalu mencoba menjaga user-user yang berhimpun di dalam platform mereka itu, kualitasnya itu ya kualitas yang ya layak dijual gitu loh. Jadi kalau banyak bot, satu akun dia lihat, wah nih 100.000 followers, ini benar nggak dia nih gitu loh. Benar nggak nih satu akun ini. Jadi waktu dia misalnya nih ada satu akun tercatat 100.000 followers gitu, diperiksa nih sama si platform ini gitu. Ini dia banyak botnya atau bagaimana gitu loh. Nah kalau banyak botnya, mereka akan bikin algoritma yang melimit juga, nggak terlalu, ini percuma kasih ke sini gitu loh. Satu produk itu ya namanya bot ya. Emang kalau itu dibaca atau dibeli kan enggak gitu. Jadi itu juga berdasarkan kepentingan itu, kita juga bisa bicara dengan platform untuk ya sama-sama lah kita coba kelola supaya kualitas di platform media sosial ini juga semakin baik, informasi yang ada di sana juga akan semakin baik gitu. Pernah nggak dari Komdi sendiri kayak misalnya ini kan kalau ada media sosial kayak Instagram, dia ada sistem verifikasi nih, kan kayak mungkin dengan subscriber berbayar atau bagaimana, itu pernah nggak dikomunikasikan oleh pemerintah sendiri lewat Komdigi secara formal kepada platform-platform itu untuk memverifikasi penggunanya? Iya, kita sebetulnya punya forum, ya, forum bulanan lah dengan teman-teman platform ini, platform media sosial, dan sebetulnya hubungannya cukup baik, sangat kolaboratif gitu, terutama untuk bagaimana menghadapi konten-konten yang negatif itu. Jadi di situ ya dari yang namanya misalnya kayak judi online gitu ya, terus kemudian konten pornografi dan lain semacamnya, itu sangat responsif dan sangat kolaboratif teman-teman di media di platform media sosial ini, pengelola ya maksud saya gitu ya. Jadi kita bicara sama X, kita bicara sama Meta gitu ya, kita bicara sama Google, kita bicara sama TikTok gitu. Nah umumnya mereka cukup kooperatif dan mereka melakukan report. Jadi misalnya untuk konten-konten yang judul nih, kami udah
katakanlah men-take down gitu ya konten-konten judul tuh untuk pekan pertama di bulan ini sekian gitu loh, sekian. Jadi ada report yang disampaikan ke kita gitu. Dan kita juga berdiskusi dengan mereka kira-kira gimana nih menangani konten-konten yang itu tadi disinformasi, misinformasi atau yang kira-kira membahayakan. Dan jangan lupa di Undang-Undang ITE itu pemerintah mendapat mandat dari undang-undang ya untuk bisa mengambil satu action yang jelas itu dari yang namanya ngasih notifikasi sampai dengan blokir untuk konten-konten yang jelas-jelas misalnya itu melanggar ketertiban umum, jelas-jelas itu misalnya memicu yang namanya ketegangan sosial atau polarisasi sosial sampai kemudian yang mengancam nyawa gitu, mengancam nyawa orang lain segala macam itu bisa di blokir dan itu ada di undang-undang revisi undang-undang ITE ya yang nomor 1 tahun undang-undang nomor 1 tahun 2024 itu. Itu jelas itu ada di pasal 40 kita bisa baca di sana. Jadi dengan mandat itu sebetulnya ada legitimasi untuk melakukan pengelolaan ya di platform media sosial itu. Tinggal dibuat spektrumnya aja. Kapan harus dilakukan tindakan yang ultimate gitu ya untuk platform media sosial itu, kapan kita memberikan peringatan gitu, kapan sampai tindakan menutup gitu ya. Karena memang masalah media sosial ini pelik juga sih Bang ya. Dari soal komen yang hate speech gitu kan sampai tadi judi online. Kalau gue sih percaya bahwa pemerintah sebetulnya udah bertindak khususnya untuk judi online ya Bang. Tapi itu kan akun-akun judul mati satu tumbuh lagi satu, mati satu tumbuh satu. Sementara kalau misalnya tugas itu hanya diberikan ke Komdigi aja menurut aku sih nggak fair. Karena ini butuh kerjasama lintas kementerian. Nah sejauh ini udah sejauh mana ya? Sejauh bahasa gue gimana sih? Sejauh ini komunikasinya dan prakteknya itu udah kayak gimana Bang? Kita itu ya untuk soal judi online ini, saya kira menyita perhatian kementerian dari sejak namanya Kominfo sampai Komdigi itu cukup besar. Untuk pengendalian ataupun pengawasan ruang digital, rata-rata energi kita arahkan untuk soal pengendalian konten-konten yang ke arah judi online ini. Dan ini nggak gampang, karena apa? Ya seperti yang Anggi bilang tadi itu kita blokir, kita take down gitu. Satu kita take down bisa muncul sampai 10. Dan itu dengan waktu yang sangat cepat gitu loh. Karena apa? Karena memang ya mereka menggunakan artificial intelligence juga untuk bikin ternak yang namanya domain itu gitu loh. Dan mereka udah tahu kalau di take down di sini nanti larinya kemana dan mereka udah siap juga. Jadi para pemain judi online ini juga sudah bisa membaca logik ini gitu. Jadi kalau ditutup mereka nanti cari di komen mana gitu. Jadi dia lihat sering kan kita temukan kalau konten-konten yang viral nanti ada komen yang disisipin judi online itu. Nah, semua dan itu kemarin yang paling seru ketika live TikTok. Itu dan di situ di-give sama bandar-bandar judi online. Jadi ini live TikTok, udah live-nya ini tentang penjarahan yang notabene itu adalah melanggar community guidelines karena ada kekerasan, kemudian ajakan-ajakan yang tidak baik, kriminal, ujaran-ujaran di situ juga nggak bagus. Yang muncul paling atas itu bandar-bandar judi online. Dia nge-give-nya. Jadi kayak seolah-olah kayak kalau bahasa Jawa ngece gitu loh. Ini oke, Komdigi udah hapus 1,5 juta website judi online. Pas udah selesai rilis itu keluar, website judi online sudah jadi 1,6 juta. Jadi lebih ke gini loh, Komdigi ini sebagai regulator ini bisa maksimal pekerjaan yang terkait sama judi online ini batasannya di mana sih? Karena gue juga kasihan Komdigi ini digebukin mulu nih. Padahal di situ kan mestinya ada polisi juga, kemudian ada badan-badan lain yang lebih kompeten yang bisa langsung nindak. Mungkin bisa nggak kalau ditanyakan masalah kalau mereka aja bisa pakai AI untuk nernakin itu, gimana bisa nggak Komdigi juga pakai AI untuk berantas ternakannya mereka? Itu ide bagus. Itu ide bagus dan kita sebenarnya bekerja ke arah sana juga gitu ya. Ya pasti butuh investasi lebih
lebih besar. Tapi yang paling penting sekarang kolaborasi lintas sektor ya. Itu memang bikin satgas mungkin Bang. Betul. Sudah ada satgas itu. Kita ada bekerjasama dengan aparat penegak hukum, kita bekerjasama dengan otoritas jasa keuangan gitu untuk memblokir rekening-rekening gitu ya. Nah, kita juga bekerjasama dengan sejumlah platform fintech gitu yang rata-rata walletnya dipakai untuk judi online. Jadi transaksinya itu ya dia pakai wallet. Deponya gitu. ya. Pakai wallet. Nah, kita udah bekerjasama, termasuk juga platform-platform pembayaran yang ada sekarang itu ya. Nah, itu juga disusupi oleh akun-akun itu untuk transaksi yang mereka buat. Bahkan pernah dalam satu episode pemberantasan judi online ini, mereka memindahkan transaksinya itu ke tukar-menukar pulsa itu. Jadi jual beli pulsa. Jadi kalau jadi bayarnya pakai pulsa gitu loh. Jadi ingat website temennya Silvi kemarin yang tiba-tiba jadi oh iya, ada dari website jualan tempe. Jualan tempe. Itu dirubah jadi judol. Dia jualan tempe, dia memanfaatkan platform digital untuk jualan tempe. Pas kita buka, tiba-tiba udah ayo depo. Maksudnya gini loh, ini bukan sesuatu yang ini sebenarnya judi online ini luar biasa. Ini kejahatan luar biasa gitu loh. Yang jadi korban bukan cuman kita yang dewasa. Justru lebih banyak itu generasi mereka yang masih ke bawah ini yang jadi perhatian. Nah, betul. Yang kita pengen lihat sebagai masyarakat adalah bukan pengumuman berapa yang sudah di take down, tetapi bagaimana kita bisa melihat bahwa pengguna judi online ini memang menurun gitu loh. Itu kan nggak bisa kalau cuman Komdigi doang yang bikin aturan. Harus ada yang bikin aturan, ada yang gebukin gitu lah kurang lebih. Betul. Ya, kalau udah kayak gitu sebenarnya balik lagi ke peran orang tua sih. Saya peran orang tua juga masa tadi banyak komunikasi yang harus disampaikan sebenarnya bisa digunakan juga dengan media sosial itu. Bagaimana mengedukasi tentang penggunaan gadget. Karena seringkali itu munculnya di game. Ya kan? Itu dia saking pinternya itu. Iklan-iklan yang anak-anak kita kan akhirnya dari main game. Kayak Bang Nezar cerita tadi ada lagi ngomongin pemberantasan judi online. Lah di situ muncul. Di situ malah muncul. Lagi game. Dia muncul gitu. Dan juga konten-konten kadang-kadang saya jadi curiga juga ya. Kontroversi yang di-create di media sosial segala macam itu ya berkaitan juga dengan katakanlah industri konten kontroversial lah, industri traffic, industri traffic macam itu juga terkait dengan kepentingan akun-akun judi online ini. Itu udah pasti sih Bang, karena kemarin rumah dia apa istilahnya, rumah Sahroni diapain tuh? Dijarah. Itu aja sama dia dilihat nih mana ya live yang lagi rame. Penontonnya paling rame mana? Ketika itu kita lihat udah deh di paling atas. Artinya kan memang dia jago nih. Lihat traffic, dia cuma lihat traffic sebenarnya. Dia lihat traffic dan waktu kita mengamati itu juga ternyata dia kan ngasih gift. Ngasih gift ya dari bunga mawar sampai dengan ikan paus itu. Sampai ikan paus. Iya, itu ya lucu juga tuh kalau kita lihat lagi tegang-tegangnya terus ada yang komen tuh, "Om, pausnya dong, Om." gitu. Itu bandar udah ngitung cost rasionya tuh. Gua buang paus 6 juta tapi dari yang depo gua udah naik nih sampai 6 miliar gitu. Iya, ekosistem yang terbentuk itu ya tetap aja bisa di-hijack gitu ya untuk kepentingan industri-industri. Nanti kita ngobrol kayak gini, bandarnya lihat dia nemu lagi nih. Masuk ke sini. Itu berkelindan terus tuh. Karena YouTube aku juga dipakai Bang waktu itu. Sempat ini kenapa tiba-tiba hilang komennya Bang. Ya? Komen terus YouTube gue hilang Bang. Kok berberkat hilang, akhirnya kita ngadu ke pihak YouTube waktu itu. Terus kebuka Bang. Ada yang melanggar community guideline segala macam dan akhirnya itu 2 kali udah mau disusupin. Sekarang jadi materi pembelajaran YouTube gue. Terus gue pikir-pikir iya ya, emang ini bandar-bandar online mereka pintar cari momentum. Kadang-kadang dari platform-platform itu juga kadang-kadang tanpa sadar mereka juga ngiklanin itu loh. Iya. Iya benar. Iya. Jadi pada akhirnya muncul pertanyaan,
Mana yang lebih kuat, pemerintah atau bandara judi online? Mana tuh Bang? Oh ya, negara harus lebih kuat dong. Negara kita harus lebih kuat ya. Negara kan tugasnya melindungi masyarakat ya, salah satunya. Dan ini kan membawa kerusakan yang luar biasa ini, judi online. Jadi negara jangan kalah sama mafia judi online ini. Dan ini mereka ini menurut laporan dari APH ini transnasional gitu loh jaringannya. Ya kita tahu semua ada compound di sejumlah negara Asia Tenggara ini yang menjadi base-nya industri Mana ini. itu negaranya dekat kita semua dua-duanya. Iya, kita sebut aja lah, ada Myanmar, Kamboja, Laos, gitu ya kan. Iya kan, itu wah di sana memang udah jadi industri. Dan yang gawatnya lagi itu ada satu buku ya dikeluarkan itu, judulnya Scam. Itu hasil liputan investigatif wartawan gitu. Ada 3 orang, satu yang dari kalau nggak salah dia dari Hong Kong atau dari mana, satu lagi orang bule gitu. Bukunya bagus sekali. Itu membongkar jaringan judi online di Asia Tenggara ini. Jadi awalnya dia membongkar kejahatan yang scam ini, gitu ya. Scamming ini juga ternyata industri yang terkoordinir. Itu hilirisasinya bandar judi. Betul, betul. Itu luar biasa. Jadi sangat terkait juga dengan perdagangan orang ternyata gitu. Ada beberapa yang pekerja-pekerja di industri judi online ini itu orang yang dipaksa bekerja di situ. Trafficking gitu. Berarti ya. Trafficking, human trafficking. Iya. Jadi ini memang ada kaitan ke situ, dan ini sebenarnya sudah menjadi concern dan perhatian polisi, para penegak hukum juga di negara-negara di ASEAN, gitu. Sudah ada kolaborasi juga untuk mengatasi ini. Gitu. Bahkan katanya sampai pihak-pihak migrasi juga sekarang detail banget tuh Bang ngecekin pulang perginya orang-orang yang mau berangkat. Itinerarinya ya. Itinerarinya di mana nih? Karena itu baca Bang, dari mereka tuh bisa ngakalin terbangnya mau ke sana, mereka trip dulu ke sini. Nanti baru ke sana, entar balik ke sini baru ke sini. Itu katanya pihak migrasi tuh udah tahu sistem trik-triknya. Tapi mereka emang canggih banget. Kita harus akui mereka canggih banget. Tapi ya tadi kayak yang Bang Nisa sampaikan, negara nggak boleh kalah. Oh iya dong. Walaupun mungkin pusing ya Bang ya. Oh iya. Karena kan seperti tadi dibilang bahwa baru ditutup 1,5 juta. Iya, itu kan kayak muncul lagi setelah malah kan. Betul. Kayak di troll gitu kan. Gua nutup 1,5 juta. Baru selesai beritanya udah muncul 1,6 juta. Tapi kita nggak pernah lelah loh. Kita nggak pernah lelah melawan ini. Terus improvement juga dong tentunya. Iya. Satuan-satuan yang kita bikin, termasuk tim kerja yang kita buat di Komdigi, itu patrolinya 24 jam. Tapi ya itu tadi ya, kekuatan mafia. Bayangin ya, ini satu kementerian ini dikeroyok oleh mafia lintas negara yang ada di beberapa tempat gitu ya, dan mereka menjadikan Indonesia sebagai target. Karena apa? Indonesia ini pasarnya besar sekali. Memang literasi minimal. Iya. Dan bukan cuma Indonesia, mereka juga mentarget negara-negara yang lain. Tapi kan kita negara dengan penduduk terbesar di Asia Tenggara. Kita market yang paling besar di Asia Tenggara. Karena itu kita sangat menggiurkan buat mafia-mafia ini. Nah, jadi mungkin perlu juga literasi gitu ya ke semua masyarakat Indonesia, semua institusi pendidikan, mungkin juga lembaga-lembaga keagamaan, mungkin bisa lebih intens gitu ya untuk memberikan informasi kepada komunitas-komunitas gitu, kepada masyarakat sampai unit terkecil tentang bahaya judi online. Ini judi online, terus ada lagi pinjol yang ilegal. Itu tuh kayak udah bersahabat aja tuh. Habis duit main judol, lari ke pinjol. Ini pinjol yang bahkan ilegal. Saya bukan hanya ilegal aja, yang legal pun sebenarnya cukup meresahkan sebenarnya kalau saya bilang. Kan karena daripada adanya pinjol itu, jadi mereka gampang kita ininya. Karena resiko juga untuk masalah pinjaman ke pinjol kan amat sangat kecil. Tapi nyambung lagi sama tadi di awal pembicaraan kita, ternyata satu
account, satu ID itu sangat penting gitu loh. Iya. Betul. Jadi sebetulnya Karena kan ke situ juga. benar. Karena orang pakai ID-nya orang lain, kalau ini sudah dia bisa bisa Tapi dilaksanakan. pernah nggak berpikir kalau misalnya kan zaman sekarang udah canggih nih, mungkin pakai AI kayak face recognition untuk Face recognition gitu. ya, untuk bikin di medsos. Jadi kalau mau bikin medsos ada face recognition-nya gitu. Pernah kepikiran nggak? Iya Untuk di platform mungkin tergantung platformnya nggak bakal ya. mau. Kan tadi dijelasin sama Bang Nezar. Tapi gini loh, bahwa follower ini Kan duit mungkin- buat mereka. Iya. Memang sih, tapi kan setidaknya Kayak ngomongin mungkin rokok sama cukai nih. Dia kan rokoknya dikutuk-kutuk tapi cukainya naikin Tapi mulu. nggak tahu. Siapa tahu kan apa yang kita sampaikan bisa didengar kan, Iya. gitu kan. Karena ini kan ide ini sebenarnya kan untuk benar-benar bisa melimit akun-akun yang anonim tadi Iya. itu yang nggak bertanggung jawab. Iya, yang justru merugikan platform Iya. sendiri Iya. gitu. Iya. Ya kalau aku sih percaya pemerintah kayak tadi Bang Nezar bilang pemerintah tuh nggak diem gitu. Iya. Hanya pasukannya selain tadi ada inovasi selalu disampaikan aja kali ya Bang. Jadi masyarakat juga terupdate. Oh ternyata Komdigi udah melakukan ini. Oh ternyata ini udah melakukan ini. Oh udah melakukan Kesulitannya ini. ternyata begini. Jadi ada gitu. aksi itu kan Iya. kayaknya yang diinginkan sama presiden kan, Iya, bahwa benar. pemerintah kerja kok sebenarnya Iya. gitu. Betul. Dan teman-teman juga nggak perlu khawatir sebenarnya sekarang bahwa kalau tadi kita dengar pembatasan akun tuh bukan berarti membatasi ruang gerak gitu. Iya, Tapi dan sebetulnya bukan karena membatasi kebebasan berekspresi juga. iya, gitu. karena sebenarnya untuk melindungi kita loh gitu. Iya, Kalau iya. misalnya Supaya lo kena tipu, men, lo mau ngejar mereka kemana? Itu akunnya berantakan gitu. Iya. Terus kalau misalnya lo dikata-katain di keluarga lo dikata-katain, lo nggak tahu di belakang itu siapa. Siapa, Jadi benar. sebetulnya maksud pemerintah itu Betul. baik untuk melindungi. Jadi teman-teman juga mulai memberikan kepercayaan lah ke Ya, pemerintah. dan jangan lupa kan perangkat regulasi yang udah kita punya ini sebetulnya menjamin yang namanya data pribadi, Betul. ya kan? Ya. Jadi kalaupun kita katakanlah memberikan data gitu ya untuk registrasi atau segala macam gitu, itu juga ada regulasi yang melindungi itu, gitu. Dan di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu memang ada beberapa pengaturan di situ ya. Misalnya platform-platform ini diminta untuk sedikit mungkin mengambil data pribadi dari usernya. Cuma data yang dibutuhkan aja. Jadi prinsip yang namanya minimasi. Minimize. Gitu. Dan di beberapa platform bahkan mereka masih memberikan ruang untuk pseudonym gitu. Oh, ada ya? Ada tuh di platform-platform media sosialnya. Masalahnya adalah kalau ada konten-konten negatif, platform itu juga harus bisa ya memberikan traceability ke identitas yang dipakai untuk mendaftar tadi itu sebagai pseudonym itu. Nah, saya misalnya Nezar gitu pengen pakai nama katakanlah Ricky siapa gitu ya kan? Ya boleh-boleh aja gitu loh. Tapi kan platform tahu bahwa di belakang Ricky adalah Nezar gitu loh. Nah, itu yang bentuk keamanan. Bentuk keamanan. Dan sebetulnya sekarang juga kan dari single ID itu ada namanya digital ID. Nah, jadi single ID ini kalau kita merujuk kepada pengaturan yang dibuat ya, itu kan ada yang namanya data induk kependudukan tuh. Itu ada Permen Kemdagri untuk apa? Untuk namanya IKD, Identitas Kependudukan Digital. Nah, ini yang menjadi data induk untuk single ID itu. Nah, jadi ya data single ID ini nanti di masking lagi istilahnya gitu dengan digital ID. Nah, digital ID inilah yang kita gunakan. Kita punya satu identitas digital. Ini yang kita pakai untuk berkegiatan di media sosial, di lanskap digital. Jadi misalnya kalau kita mau mendaftar ke platform hiburan lah untuk katakanlah yang punya pembatasan usia gitu. Roblox, kan dia tanya tuh, ya kan? Roblox, usianya ada berapa pembatasan. segala macam. Kalau kita punya digital ID, kita nggak perlu kasih nama lengkap, nggak perlu segala macam. Kita kasih tahu digital ID kita, dia cuma bisa ambil misalnya, oh ya betul dia usianya 18 tahun ke atas, misalnya gitu. Ya kan dia bisa main game ini, dia bisa main apa segala macam. Tanpa dia harus tahu RT/RW kita segala macam ya, dia nggak perlu tahu itu. Nah itu saya kira yang penting untuk sama-sama kita kelola gitu. Jadi ada single ID, nah lalu kemudian ada digital ID gitu. Itu kayaknya keniscayaan deh itu. Saya kira iya karena semua loh. Iya di negara Eropa kan sekarang juga kita sekarang naik kereta aja nggak perlu tiket. Iya kan muka kita doang
Iya. Asal udah beli ya. Iya. KAI kan menggunakan itu ya sekarang. Pakai kan? itu. Kalau, itu udah nggak pakai kertas, nggak udah deh. Pokoknya tampang doang udah. Iya, tampang doang. Gitu. Secanggih itu loh. Jadi harus ditingkatkan lagi sih Bang. Kalau di Bali nggak ngerti, nggak ada kereta. Berarti kalau bisa aku bisa simpulin tetap aja ya Bang Reza, nggak ada halangan untuk netizen mereka mau berkreativitas seperti apapun di ruang digital, tapi use them wisely. Yes. Dan pemerintah akan menjamin keamanan berekspresi, tetap ada rambu-rambunya. Betul. Karena kemarin aku sempat ngelihat ada orang BBC, dia bilang kayak gini, itu benar sih. Lo boleh bicara apapun, lo bebas berekspresi, tapi ada konsekuensinya dari setiap perkataan lo. Gitu. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti jadi wisely menggunakan media sosial gitu kan Bang? Terima kasih Bang Nezar Patria untuk waktunya karena masih banyak yang akan kita bahas. Mungkin nanti akan ada part 2 kita boleh. Question. Ayo siapa yang pengen nanya Bang Nezar gitu. Boleh nggak kita main ke kantornya Bang Nezar, podcastnya di sono gitu. Podcastnya di sono. Boleh banget. Boleh ya? Ayo dan boleh. Thank you Bang Nezar untuk waktunya.